Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang prosedur pemanggilan dan pemeriksaan penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin PNS yang merupakan salah satu tugas dari mata pelajaran OTK Kepegawaian. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Imai Amelia, Maida Nurbelawati, Swastika Najwa Atalia, Yuli Ramadhani. Dan kami adalah salah satu kelompok dari kelas 12 OTKP 1. Adapun pasal-pasal yang termasuk ke dalam prosedur pemanggilan dan pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin diantaranya pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31. Itulah pasal-pasal yang termasuk ke dalam prosedur pemanggilan dan pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin PNS. Pasal 23 ayat 1, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Ayat 2, pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Ayat 3, apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Ayat 4, apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Pasal 24 ayat 1, sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Jadi, sebelum si PNS itu dijatuhi hukuman oleh atasannya langsung, terlebih dahulu atasannya itu memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Ayat 2, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ayat 3, apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan A. Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. B. Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. Pasal 25 ayat 1, khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 dapat dibentuk tim pemeriksa. Ayat 2, tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Ayat 3, tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh pejabat pembina, kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 26,
Apabila diperlukan atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain. Pasal 29 ayat 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. Ayat 2. Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Pasal 30 ayat 1. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. Ayat 2. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang bersifat sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. Ayat 3. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. Ayat 4. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya. Pemimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan. Pasal 31. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Jadi, setiap penjatuhan hukuman disiplin yang diduga dilanggar oleh setiap PNS itu ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Ayat 2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjukkan kepada PNS yang bersangkutan serta tembusnya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Ayat 3. Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Ayat 4. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. Dan untuk materi yang akan dipresentasikan yang kedua oleh kelompok kami yaitu tentang upaya administratif dan tegangan waktu keberatan. Adapun pasal yang berada di dalam upaya administratif dan tegangan waktu keberatan yaitu pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42. Pasal 32 ayat 1 upaya administratif terdiri dari kontrol dan banding administratif. Pasal 33 ayat 1 hukuman disiplin yang dilepas oleh sebuah presiden A. Pejabat pembina kepegawaian untuk jenis pengawasan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4
huruf A, huruf B, dan huruf C. B. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis kelamin yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf B dan huruf C. C. Kepala Perwakilan Republik Indonesia. D. Pejabat yang menghukum untuk jenis pengawasan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 tidak dapat diajukan administratif. Pasal 34 ayat 1, wewenang yang dimaksud pada dibebaskan secara izin yang diatur dalam pasal 32 yang diatur dalam yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 3, huruf yang diatur oleh lepas oleh sebuah pejabat struktural eselon 1 dan pejabat yang setara ke bawah. A. Sekretaris daerah atau pejabat struktural eselon 2 kabupaten atau kota ke bawah atau pejabat yang setara ke bawah. B. Pejabat struktural eselon 2 ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon 1 yang bukan pejabat pembina kepegawaian. C. Pejabat struktural eselon 2 ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor perwakilan provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pembina kepegawaian. Pasal 34 ayat 2, tindakan hukuman yang dapat diajukan pengadilan yang dimaksud dalam pasal 32 yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh sebuah pejabat pembina kepegawaian untuk jenis pengawasan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf D dan huruf E. A. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis kelamin yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 4 huruf D dan huruf E. Pasal 35 ayat 1. Keberatan yang dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 diajukan secara tertulis kepada pejabat yang telah menghukum dengan alasan memuat alasan dan pesannya disampaikan kepada pejabat yang menghukum. Ayat 2. Keberatan dimaksud pada ayat 1 diajukan dalam jangka waktu 14 hari, mulai dari tanggal yang merujuk pada keputusan memilih disiplin. Pasal 36 ayat 1. Pejabat yang menghukum yang dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 khusus memberikan tanggapan atas permintaan yang diajukan PNS yang bersangkutan. Ayat 2. Tanggapan yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis atas pejabat yang pemanasannya menghukum dalam jangka waktu 6 hari kerja mulai tanggal yang menerima tembusan surat tersedia. Ayat 3. Atasan yang resmi menghukum yang wajib mengambil keputusan atas yang diajukan oleh PNS yang sakit dalam jangka waktu 21 hari kerja mulai tanggal yang menerima surat setuju. Ayat 4. Apabila dalam jangka waktu yang dimaksud pada ayat 2, pejabat yang menghukum tidak memberikan tanggapan atas tanggapan, maka atasan pejabat yang telah menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Pasal 36 ayat 5. Atasan peringatan yang menghukum dapat memanggil dan atau meminta keterangan dari peringatan yang menghukum PNS yang dijatuhi hukuman mati dan atau pihak lain yang perlu. Pasal 37 ayat 1. Atasan pejabat yang telah menghukum dapat merusak, memperingan, memperberat, atau membatalkan larangan yang lepas dari pemerintah yang menghukum. Ayat 2. Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan yang mengacu pada ayat 1 ditentukan dengan keputusan pejabat yang menghukum. Ayat 3. Keputusan atas pejabat yang berada dalam lingkungan yang menghukum dimaksud pada ayat 2 bersifat final dan meningkat.
Pasal 38 Ayat 1. PNS yang dijatuhi hukuman penjara yang dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Ayat 2. Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Jadi untuk ketentuannya, untuk banding administratif itu diatur yang lebih lanjutnya itu dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pasal 39 Ayat 1. Dalam hal PNS yang dijatuhi disiplin A. Mengajukan banding administratif dalam pasal 38, maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas. B. Tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 keputusan hukuman disiplin diterima. Ayat 2. Penentuan dapat atau tidaknya PNS melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak lingkungan kerja. Pasal 40 ayat 1. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan A. Keberatan dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Banding administratif diberhentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif. Ayat 3. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, huruf B, meninggal dunia diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 ayat 1. PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak diberikan kenaikan pangkat dan atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ayat 2. Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan, maka PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan atau kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak disetujui untuk pindah instansi. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.